Tapi kata siapa cuma cowok yang bisa melakukan pembentukan tubuh kekar dan maco, cewek juga bisa. Dan bahkan tidak mempengaruhi penampilan wajah mereka yang cantik dan aduhai. Saya dulu berkekurangan. Sebuah renungan. Waktu saya bekerja menjadi guru TK di Pluit, saya benar-benar hidup pas-pasan. Setiap hari di dompet saya cuma ada Rp5.000. Kalau saya membeli soto di seberang sekolah, supaya hemat saya membeli kuahnya saja. Ya, keadaan saya benar-benar miris seperti itu. Waktu perayaan Imlek, ada orang tua murid yang memberi saya angpau Rp50.000 karena mereka suka dengan cara saya mengajar anaknya di sekolah. Saya termasuk guru favorit karena unik dan sayang anak. Karena taat pada dhamma, saya tidak pernah sekalipun memukul, mencubit, atau memaki anak-anak. Ketika saya menerima angpau Rp50.000 tersebut, hati saya berdegup kencang, saking bahagianya. Uang Rp50.000 tersebut bagi saya besar banget. Langsung terpikirkan oleh saya, bahwasanya saya bisa berhari-hari makan enak. Hati saya berbunga-bunga. Disitulah saya menyadari betapa nikmatnya kalau kita menerima pemberian. Sejak saat itu, saya bertekad jika saya sukses, saya akan banyak memberi. Karena begitu nikmatnya jika kita diberi. Orang tua murid lainnya memberi saya sekotak roti bread talk. Selama ini saya belum pernah membeli roti mahal karena tidak punya uang. Kalau saya membeli roti di warung saja. Ketika saya menggigit roti pemberian orang tua murid tersebut, lidah saya rasanya langsung loncat. Enak banget. Rotinya empuk, gurih, nikmat. Saya tanya ke rekan guru, "Ini roti harganya berapa kok rasanya enak banget?" Dia menjawab, "Bisa Rp10.000 harga satuannya." Wah, roti mahal ini, gumam saya dalam hati. Saya diberi 5 roti. 1 saya makan, 2 mau saya berikan ke ayah dan ibu, sisanya saya mau berikan kepada anak jalanan di bawah jembatan layang Selipi. Pas saya turun dari bis, mau lanjut naik mikrolet, saya harus jalan kaki melewati kolong jembatan layang Selipi. Saya panggil beberapa anak jalanan, terus saya berikan rotinya. Dari belakang saya melihat mereka. Ketika mereka menggigit rotinya, satu anak langsung berteriak, "Enak banget!" Dalam hati, saya langsung bilang, "Sok kan seperti saya, saking enaknya." Di situ saya menyadari, jika kita akan memberi kepada sesama, berikanlah barang yang baik dan bagus, karena akan menciptakan momen yang tak terlupakan bagi mereka. Seperti saya dan anak-anak jalanan itu yang syok ketika pertama kali memakan roti enak dan mahal bagi ukuran kantong kami waktu dulu. Selamat memberi kebahagiaan dan pengalaman indah kepada sesama. Dengan sering-seringnya kita berbuat baik, itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan lebih indah. Demikianlah renungan singkat ini, dan sudah sering saya katakan bahwa memberi itu sesungguhnya kita tidak kehilangan, melainkan kita sedang menabur benih kebajikan, sama dengan kita menabung di surga atau di akhirat. Buah yang kita petik seketika tanpa menunggu benih tersebut tumbuh adalah perasaan bahagia bisa memberi kepada sesama yang benar-benar membutuhkan pemberian kita. Kita bahagia melihat mereka senang. Pemberian kita itu suatu saat akan balik ke diri kita sendiri jika situasi dan kondisinya telah tiba.
berupa kebahagiaan, adalah sesuatu yang akan kita terima di kemudian hari, baik di hidup ini atau di kemudian hari setelah kita mati. Karena hukum universalnya seperti itu. Barang siapa menabur benih-benih kebajikan, maka suatu saat nanti akan menerima buah dari kebajikan yang ditaburnya itu. Berlaku hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, atau hukum karma yang bekerja secara otomatis, yaitu hukum alam atau hukum yang maha kuasa yang bekerja secara otomatis. Buah yang bisa kita dapat di hidup ini jika kita menjadi dermawan karena sering memberi adalah berupa berkecukupan, tidak berkekurangan, bahkan kita akan sejahtera dan kaya materi dan kaya batin yang murni, yaitu batin yang bersih dari kotoran, karena tidak serakah, tidak membenci, dan tidak dungu. Yaitu kalau dungu tidak bisa melihat mana yang baik atau mana yang benar, dan mana yang jahat atau mana yang salah. Buah yang bisa kita dapat setelah kita mati adalah masuk surga, terlahir secara spontan di surga, atau terlahir secara spontan di alam bahagia, yaitu bisa terlahir di salah satu alam dewa dan sebagainya. Demikianlah tambahannya. Dan demikianlah video singkat ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di channel ini di video yang lain. Harapan saya yang tulus kepada Anda semua adalah semoga Anda semua selalu sehat, tetap bersemangat, dan senantiasa berbahagia. Wassalam. Berbicara tentang otot mungkin lebih akrab untuk cowok daripada cewek ya guys, karena cewek dinilai lebih baik mengurusi penampilannya agar lebih feminim. Tapi kata siapa cuma cowok yang bisa melakukan pembentukan tubuh kekar dan maco, cewek juga bisa. Dan bahkan tidak mempengaruhi penampilan wajah mereka yang cantik dan aduhai. Siapa saja sih mereka? Berikut 5 wanita cantik berotot paling kekar di dunia. 5. Alina Popa. Wanita cantik berotot ini merupakan binaragawan asal Swiss ya guys. Wanita yang bernama Alina ini pernah beberapa kali mengikuti kejuaraan MS Internasional dan MS Olympia. Alina juga memiliki beberapa prestasi, baik di kejuaraan tersebut. Di kejuaraan MS Internasional 2010 dan 2011 dirinya berhasil masuk 6 besar loh guys, sedangkan di MS Olympia 2013 dan 2014 dia berhasil menempati posisi kedua. Terlepas dari prestasi dan badannya yang kekar, Alina ternyata senang berdandan loh guys, pantes aja dia selalu terlihat tampil cantik. 4. Tomoko Kanda. Wanita asal Jepang ini juga tak kalah kekar dan cantik ya guys. Dirinya mulai meminati dunia binaraga sejak ia bekerja di Departemen Pertahanan di Yokota Air Base. Dulu saat usianya 23 tahun ia memiliki tubuh yang gemuk sehingga ia memutuskan untuk berlatih gym agar berat badannya menjadi ideal. Ternyata ia malah semakin menyukai gym sampai akhirnya badannya menjadi kekar. Tepat di usianya yang ke-48 tahun Tomoko mendapatkan penghargaan sebagai binaragawan terbaik di negeri Sakura. 3. Ji Yeon Wook. Kecantikannya tak perlu diragukan lagi ya guys, dijamin unyu-unyu dan bikin gemes. Perempuan asal Korea ini sudah banyak mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai atlet profesional binaragawan, sudah lebih dari 5 medali loh guys yang berhasil ia kumpulkan. Awalnya wanita kekar ini tidak tertarik terjun ke dunia binaraga, namun setelah menikah dengan suaminya yang merupakan seorang pelatih binaraga, ia pun tertarik untuk menggeluti dunia binaraga. 2. Brooke NC. Cewek cantik bertubuh atletis ini ternyata merupakan seorang penari sekaligus model loh guys. Tapi setelah menjadi seorang binaragawati dan memenangi beberapa kompetisi bergengsi, nama Brooke mulai terkenal. Bahkan, ia berhasil menyabet gelar binaragawati terseksi di Amerika. Selain itu dirinya juga terkenal dengan paras cantiknya. 4.
1. Yulia Vince. Kalau dilihat dari wajahnya, siapa sih yang tidak terpesona sama kecantikannya yang imut kayak Barbie ini? Tapi begitu melihat badannya pasti para cowok langsung minder nih, melihat ototnya yang kekar. Cewek cantik bertubuh kekar ini berasal dari Rusia guys dan merupakan seorang binaragawan di negaranya. Saking kekarnya, kekuatan dari gadis Barbie ini bisa ngalahin kekuatan rata-rata cowok sebayanya lo guys. Dirinya mampu mengangkat beban seberat 180 kg saat latihan. Walaupun begitu aura kecantikan Yulia tetap terpancar.